Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahya Solatia. Di sini saya akan sharing cerita tentang perkembangan sejarah radio dan beserta biografi sang penemu radio. Tonton videonya ya sampai selesai. Secara umum, radio adalah suatu teknik yang umumnya menggunakan gelombang elektromagnetik untuk membawa sinyal dan mengubah gelombang radio menjadi suara atau bunyi. Gelombang ini menyebar melalui udara dan ruang. Dari tahun 90-an hingga tahun 2000-an, perangkat elektronik ini sangat populer termasuk di Indonesia loh guys. Sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum televisi tersebar luas dan internet merajalela seperti sekarang ini, orang menggunakan radio untuk mendengarkan program komersial seperti mendengarkan komedi, drama, musik, dan berita. Dalam sejarahnya, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno juga disiarkan di radio loh guys. Dari informasi ini memiliki sejarah berharga bukan? Lalu siapa penemu radio pertama kali ya? Berikut ini akan aku bahas sejarah dan biografi sang penemu radio. Radio adalah teknik transmisi sinyal modulasi radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Karena gelombang ini tidak memerlukan media, sinyal dapat merambat di udara dan bahkan di ruang hampa udara sekalipun. Frekuensi radiasi atau gelombang elektromagnetik berkisar 10 Hz atau beberapa 3 Hz dan merambat melalui getaran listrik atau magnet. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih tinggi dari gelombang radio meliputi sinar gamma, sinar X, sinar inframerah, sinar ultraviolet, dan sinar tampak. Sinyal radio diubah untuk memasukkan informasi seperti suara. Istilah radio digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan gelombang suara. Tetapi transmisi gelombang ini bisa digunakan untuk gelombang radio, televisi, radar, dan telepon seluler. Pada tahun 1873, teori perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan oleh James Maxwell dalam karyanya The Royal Society tentang teori dinamika medan elektromagnetik berdasarkan karyanya dari tahun 1861 hingga 1865. 1878, manusia pertama yang mengirim dan menerima gelombang radio adalah David E. Hughes. Dia memperhatikan bahwa keseimbangan yang diinfeksinya mengganggu telepon selulernya. Hendrik Rudolf Hertz pertama kali menguji teori Maxwell melalui eksperimennya tahun 1886 hingga 1888 untuk menggelombang radiasi radio. Dan ternyata persamaan elektromagnetik dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi bias yang disebut persamaan gelombang. Teknologi radio ini awalnya digunakan oleh orang-orang yang terlibat oleh kegiatan kelautan. Radio ini digunakan untuk mengirim pesan telegram menggunakan kode Morse antara wilayah di darat dan kapal. Ini terjadi antara Angkatan Laut Jepang dan armada Rusia selama Perang Tsushima pada tahun 1901. Jepang menggunakan teknologi ini untuk memata-matai pihak Rusia. Radio digunakan untuk memerintah dan berkomunikasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut selama Perang Dunia Kedua. Jerman menggunakan komunikasi nirkabel dengan teknologi radio ini untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah laut dipotong oleh Inggris. Selama Perang Dunia Kedua, dua partai politik yang berseberangan menggunakan teknologi radio, baik di darat maupun di laut, tetapi penggunaan radio semakin meluas. Kemudian pada tahun 1920, penyiaran radio setelah beberapa negara Amerika Serikat dan Eropa berhasil mempopulerkan radio. Selain penyiaran, semua negara selama perang perlu menggunakan radar untuk mendeteksi keberadaan kapal dan pesawat untuk mengalahkan musuh mereka. Penemuan teknologi ini sangat menggemparkan dunia karena semakin mempermudah komunikasi yang kala itu masih sangat terbatas. Radio saat ini hadir dalam berbagai jenis dan bentuk, baik berkabel maupun tanpa kabel. Radio digunakan sebagai sarana komunikasi bergerak dalam segala bentuknya dan untuk mengirimkan berita dan peristiwa terkini. Oke guys, berbicara soal sejarah radio, tentu tidak bisa lepas dari Guglielmo Marconi yang merupakan penemu radio pertama kali. Berikut ini akan aku bahas biografi penemu radio ya. Guglielmo Marconi.
Galileo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih hadiah Nobel terkenal setelah mengembangkan suatu sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio. Ia menerimanya bersama Karl Braun tahun 1909. Galileo Marconi lahir pada tanggal 25 April tahun 1874 di Bologna, Italia. Sebagai anak laki-laki kedua, ayahnya bernama Joseph Marconi dan ibunya bernama Annie Jameson. Galileo Marconi menerima hak istimewa karena ayahnya merupakan seorang aristokrat di Italia, sedangkan ibunya merupakan anggota keluarga dalam dinasti Jameson Whisky Irlandia. Marconi menyelesaikan pendidikannya di Livorno dan Universitas Bologna pada tahun 1894. Dia mulai bereksperimen dengan gelombang radio. Marconi mengagumi penemuan dan penelitian yang dilakukan fisikawan Jerman Heinrich Rudolf Hertz dan Oliver Lodge yang menemukan gelombang tak kasat mata yang dihasilkan oleh interaksi elektromagnetik. Dari situlah Marconi mulai mengembangkan sistem awal telegrafi tanpa kabel. Hasilnya, dia mampu membuat peralatan penghasil gelombang karyasinya sendiri yang dapat mengirimkan sinyal ke lokasi yang berjarak 1 mil atau 1,6 km. Meski baru tahap awal, Marconi menyadari penemuannya akan bermanfaat di kemudian hari. Karenanya, dia mulai berkeliling negeri untuk mencari orang yang mau berinvestasi pada penelitiannya. Marconi mengagumi penemuan dan penelitian yang dilakukan fisikawan Jerman Heinrich Rudolf Hertz dan Oliver Lodge yang menemukan gelombang tak kasat mata yang dihasilkan oleh interaksi elektromagnetik. Dari situlah Marconi mulai mengembangkan sistem awal telegrafi tanpa kabel. Hasilnya, dia mampu membuat peralatan penghasil gelombang kreasinya sendiri yang dapat mengirimkan sinyal ke lokasi yang berjarak 1 mil atau 1,6 km. Meski baru tahap awal, Marconi menyadari penemuannya akan bermanfaat di kemudian hari. Karenanya, dia mulai berkeliling negeri untuk mencari orang yang mau berinvestasi pada penelitiannya. Sayangnya, setelah mencoba di Italia, termasuk di pemerintah, tidak ada satupun pihak yang tertarik. Tapi Marconi pantang menyerah dan memutuskan pindah ke London, Inggris, sambil membawa penelitiannya pada tahun 1896. Keputusannya tidak salah. Di London, dia dengan cepat mendapat respon dari pihak-pihak yang berminat, salah satunya kantor pos Inggris. Tahun berselang, penelitiannya terus mengalami kemajuan hingga alatnya mampu memancarkan sinyal hingga sejauh 12 mil, lebih dari 19 km, dan Marconi pun mendaftar hak paten atas alat temuannya itu. Akhirnya pada tahun 1899, Marconi mulai membuka perusahaan telegrafnya yang diberi nama Marconi Telegraph Company di kota London. Tahun yang sama, Marconi memutuskan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan menawarkan peliputan dan siaran tanpa kabel untuk lomba yacht dari lepas pantai New Jersey. Hasil penemuannya pun kini semakin dikenal publik. Selanjutnya, Marconi mulai meningkatkan alatnya untuk siaran lintas Atlantik. Saat itu banyak fisikawan yang mencemoohnya. Mereka meyakini sinyal hanya bergerak tegak lurus hingga tidak akan mampu melampaui garis cakrawala. Namun, Marconi percaya gelombang radio akan bergerak mengikuti bentuk planet. Dan lagi-lagi, penelitian Marconi berhasil. Dia dapat mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabelnya, melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga ke markas militer di Newfoundland. Pada tahun 1902, Marconi pun membangun layanan telegram kabel lintas Atlantik dari Glasgow di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clevedon, Irlandia. Pada tahun 1909, atas hasil penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel, Marconi mendapat penghargaan Nobel dalam bidang fisika bersama dengan fisikawan Jerman Karl Braun, penemu tabung sinar katoda. Alat pemancar buatan Marconi disebut juga berperan dalam menyelamatkan para penumpang kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dan meminta bantuan menggunakan radio pemancar buatan Marconi. Berkat adanya bantuan kapal penyelamat, sebanyak 700 orang penumpang Titanic dapat diselamatkan.
Penghargaan yang diterima Marconi juga sempat memunculkan kontroversi. Sejumlah pihak kemudian mengajukan klaim sebagai orang yang lebih dulu menemukan alat pemancar dan menerima gelombang. Awal 1895, fisikawan Rusia mengklaim telah melakukan siaran di antara gedung-gedung di India. Jagdish Chandra Bose mengaku telah menggunakan gelombang radio untuk menyembunyikan lonceng dan memicu ledakan. Tahun 1901, pelopor listrik Serbia Amerika Nikola Tesla mengatakan telah mengembangkan telegraf nirkabel sejak tahun 1893. Atas klaim-klaim tersebut dan setelah dilakukan penelusuran, pada tahun 1943, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan 4 paten radio Marconi dengan mengutip karya Tesla sebelumnya. Putusan pengadilan tidak berpengaruh pada klaim Marconi sebagai orang pertama yang menghasilkan transmisi radio. Ia hanya tidak bisa mengklaim kredit untuk pengerjaan para tokoh lain tersebut. Marconi pernah mengabdi para militer Italia, bergabung dengan Angkatan Laut saat Perang Dunia I. Dia bergabung sebagai letnan pada tahun 1914 hingga meraih perangkat komandan Angkatan Laut. Marconi juga sempat dikirim dalam misi diplomatik ke Amerika Serikat dan Perancis. Setelah perang usai, Marconi kembali melanjutkan eksperimen dengan teknologi radio gelombang pendek dasar. Kapal pesiar miliknya yang diberi nama Elettra, Marconi melakukan eksperimen pada tahun 1920 yang membuktikan sistem pancaran untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut telah diadopsi pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional. Selain penelitiannya yang inovatif dalam komunikasi nirkabel, Marconi juga berperan dalam mendirikan British Broadcasting Company yang didirikan pada tahun 1922. Ia juga terlibat dalam pengembangan radar. Keluarga dan akhir kehidupan geolilmu Marconi. Semasa hidup, Marconi sempat 2 kali menikah. Pertama pada tahun 1905 dengan menikahi Beatrice O'Brien, putri bangsawan. Dari pernikahan pertamanya, mereka dikaruniai 3 anak, yakni seorang putra yang diberi nama Giulio, serta 2 putri, Degna dan Giola. Marconi dan Beatrice bercerai pada tahun 1920. Di tahun yang sama, Marconi kembali menikah, kali ini dengan Mario Cristina Bezzi Scelli pada tanggal 15 Juni 1927 di Basilika. Dari pernikahan keduanya ini, Marconi mendapat seorang anak perempuan yang dinamainya Elettra seperti kapal pesiarnya. Marconi terus melakukan eksperimen dengan teknologi radio di negara asalnya Italia sampai hari kematiannya akibat serangan jantung pada 20 Juli 1937 di Roma. Sebelumnya ditemukan teknologi untuk menyampaikan pesan melalui jaringan kabel atau kabel tembaga sebagai telegram. Berdasarkan teori dan eksperimen Heinrich Hertz, Marconi berusaha mencapai terobosan baru dan menciptakan alat komunikasi kabel radio. Ini kembali ke gagasan bahwa gelombang elektromagnetik dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal dan pesan jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Dengan cara ini, orang pada saat itu dapat berkomunikasi lebih mudah dengan orang lain, seperti mengirim pesan dan informasi ke kapal yang terletak di tengah laut. Marconi terus bekerja keras untuk menciptakan teknologi radio yang ia inginkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1899, radio Galileo Marconi mampu mengirim pesan tanpa melewati Selat Inggris. Galileo Marconi terus menyempurnakan radio ketika menyadari bahwa penemuan masih banyak kekurangan. Biografi Galileo Marconi, ia menemukan radio pada tahun 1900 yang diketahui berhasil mengirim pesan dari Inggris melintasi Samudra Atlantik ke Newfoundland, Kanada. Perkembangan sejarah radio dalam prakteknya, radio selalu dikembangkan agar dinikmati banyak orang. Berdasarkan sejarahnya, setelah berhasil ditemukan oleh Galileo Marconi, radio terus berkembang hingga saat ini. Atas penemuan ini, orang mulai menggunakan untuk berbagai kepentingan termasuk hiburan. Berikut ini perkembangan radio mulai pertama kali ditemukan oleh Galileo Marconi. Yuk kita simak guys. AM. Radio AM menggunakan prinsip modulasi radio dan suara. Kedua gelombang ini memiliki amplitudo konstan yang sama. Marconi memiliki paten untuk telegrafi nirkabel menggunakan 2 sirkuit. Awalnya radio AM hanya digunakan untuk keperluan telegram nirkabel. Orang pertama yang menyiarkan radio dengan suara manusia adalah Reginald Fessenden. Dia membuat siaran radio pertama pada 23 Desember tahun 1900 pada jarak 50 mil dari Pulau Cook.
ke Arlington, Virginia. Karena kualitas suara yang buruk, radio ini tidak lagi digunakan dan berkembang menjadi teknologi yang lebih pintar. Radio FM atau frekuensi modulasi mulai beroperasi dengan prinsip yang sama seperti radio AM. Proses modulasi ini hanya menyebabkan perubahan frekuensi pada radio FM. Menggunakan dan mengembangkan radio AM, Armstrong juga menemukan masalah yang berkaitan dengan sifat sinyal yang ditransmisikan. Tidak putus asa dengan semua masalah dan berjuang untuk mengembangkan sistem FM, Armstrong mulai putus asa dan secara tragis bunuh diri dan mengakhiri hidupnya. Namun istrinya berhasil memperjuangkan hak Armstrong atas penemuannya. Akhirnya radio FM telah menjadi sistem yang benar-benar mapan di tahun 1960-an. Itu ada hampir 2000 stasiun radio FM terbesar di Amerika. Radio FM menjadi pendukung gelombang mikro dan akhirnya radio FM ini benar-benar diakui sebagai sistem yang sangat baik di bidang komunikasi. Radio satelit. Radio satelit menggunakan sinyal digital untuk mengirim gelombang suara berbeda dengan sinyal analog yang menggunakan gelombang kontinu. Sinyal audio radio ini ditransmisikan melalui gelombang digital yang terdiri dari kode biner. Perusahaan penyedia radio satelit dunia adalah WorldSpatch yang menyediakan radio satelit di Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika. Di Indonesia, WorldSpatch bekerja dengan Radio Republik Indonesia RRI, High Definition Radio, HC Radio. Radio ini juga dikenal sebagai radio digital, bekerja dalam kombinasi dengan sistem analog dan digital secara bersamaan. Dengan cara ini, dua pemancar digital dan analog dengan frekuensi yang sama dimungkinkan kualitas suaranya sejenis radio satelit. Namun, layanan yang diberikan gratis untuk menerima siaran radio digital terdengar harus memiliki perangkat khusus yang dapat menerima sinyal digital ini. Internet. Penemuan internet telah mengubah transmisi sinyal analog radio tradisional. Radio internet atau juga dikenal sebagai radio web, radio online atau e-radio bekerja dengan mentransmisikan gelombang suara melalui internet. Hampir sama dengan radio tradisional yang menggunakan gelombang pendek. Akibatnya, banyak ekspatriat menggunakan radio internet untuk mengurangi kerinduan terhadap kehadiran radio FM. High Definition Radio, HD Radio, hingga tahun 2022. Radio ini juga dikenal sebagai radio digital, bekerja dalam kombinasi dengan sistem analog dan digital secara bersamaan. Dengan cara ini, dua pemancar digital dan analog dengan frekuensi yang sama dimungkinkan kualitas suaranya sejenis radio satelit. Namun, layanan yang diberikan gratis. Namun, untuk menerima siaran radio digital, pendengar harus memiliki perangkat khusus yang dapat menerima sinyal digital ini. Muasal hadirnya radio di Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI adalah jaringan radio publik berskala nasional di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio Indonesia. Sejarah Radio Republik Indonesia bermula sejak pendiriannya secara resmi pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Dr. Abdurrahman Saleh terpilih sebagai pemimpin umum RRI yang pertama, siaran radio yang pertama di Indonesia. Di antara sekian banyaknya badan radio siaran tersebut, NIROM adalah badan yang terbesar dan terlengkap. Karena mendapat bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda, hal itu beda sekali dengan badan-badan radio siaran lainnya yang berbentuk perkumpulan swasta, terutama yang diusahakan bangsa pribumi yang hidupnya dari iuran pada anggota. Munculnya perkumpulan-perkumpulan stasiun radio di kalangan bangsa Indonesia disebabkan kenyataan bahwa NIROM yang memang dapat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda itu lebih bersifat perusahaan yang mencari keuntungan finansial dan membantu kukuhnya penjajahan di Hindia Belanda. Pada saat itu, pemerintah penjajahan Belanda menghadapi semangat kebangsaan di kalangan penduduk pribumi yang berkobar sejak tahun 1908, lebih-lebih setelah tahun 1928. Sebagai media propaganda, jika kita membuka-buka lembaran sejarah radio Indonesia, maka akan tampak bahwa adanya radio untuk pertama kalinya di Indonesia sekitar tahun 1920-an adalah untuk kepentingan penjajah Belanda. Hubungan yang
hubungan yang cepat antara negeri Belanda dengan daerah-daerah jajahannya seperti Hindia Belanda saat diperlukan terutama untuk menyampaikan peraturan dan undang-undang serta berita-berita penting. Keperluan itu lebih mendesak lagi ketika pecah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia I antara tahun 1914 dan 1918 memberi pengalaman kepada negeri Belanda. Ketegangan hubungan melalui telegraf laut antara negeri Belanda dan Indonesia dari saluran Inggris yang terlibat dalam peperangan sangat menyulitkan Belanda. Hubungan Indonesia-Belanda pada waktu itu melalui saluran telegraf laut, yaitu London-Anden. Sesudah Perang Dunia I berakhir, Belanda mencari hubungan langsung dengan Indonesia antara lain melalui udara atau radiotelegrafi. Belanda berhasil mendirikan pemancar radiotelegrafi di negeri Belanda yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan radioteleponi. Setelah itu berkembanglah apa yang dinamakan dengan radio amatir. Di Indonesia, terutama sekali di lingkungan golongan peminat teknik radio yang sebagian besar adalah orang-orang Belanda. Mereka membuat alat pemancar dan alat penerima sendiri sehingga dapat mengadakan hubungan dengan radio amatir di negara-negara lain yang pada waktu itu sudah cukup banyak. Dengan maksud itu, untuk mengobarkan kesadaran radio di kalangan masyarakat, pemerintah Belanda memberi kesempatan kepada mereka yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk membuat pemancar dan penerima siaran radio sendiri. Perkumpulan-perkumpulan radio dibentuk dan dapat mengadakan hubungan satu sama lain. Lambat laun timbul hasrat untuk menyelenggarakan siaran radio dan programnya. Batavia's Radio Vereniging. Lahirlah perkumpulan siaran radio pertama di Indonesia pada tanggal 16 Juni 1925 di Jakarta dengan nama Batavia's Radio Vereniging (BRP) yang menurut aktanya didirikan untuk waktu 29 tahun. BRP didukung oleh wartawan dan pengusaha Belanda. Dengan demikian sedikit banyak ada tujuan komersial dalam siarannya berupa propaganda. Perusahaan dan perdagangan sudah tentu siaran radio yang pertama lahir di Indonesia ini menggunakan bahasa Belanda dan tempat siarannya di salah satu ruangan hotel Des Indes yang terletak di sudut Harmoni. Terbentuknya Radio Republik Indonesia RRI. Bagi orang, radio semakin jelas bahwa dalam situasi yang semakin siaran radio merupakan alat yang mutlak diperlukan untuk pemerintah Republik Indonesia untuk berhubungan dan memberi tuntunan kepada rakyat. Apa yang harus dikerjakan dari berita-berita radio luar negeri. Diketahui bahwa yang akan menduduki Jawa, Sumatera adalah tentara Inggris. Atas nama sekutu, tugas mereka melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dengan berita-berita itu, kita diketahui bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia masih diakui oleh sekutu. Suatu pemerintahan yang disebut Nederlandse Indiscipline Administration Nietzsche akan didirikan di Indonesia oleh pemerintah kerajaan Belanda. Masalah yang akan dihadapi Republik Indonesia dalam waktu dekat adalah sebelum tentara Inggris di antara tentara Jepang akan memegang kuasa dari sekutu menjaga keamanan di Indonesia. Setelah tentara Inggris datang menurut berita luar negeri, akhir September 1945, pemerintah Republik Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris dan Nietzsche. Setelah tentara Inggris selesai dengan tugasnya, pemerintah Republik Indonesia harus berhadapan dengan tentara Belanda yang akan menggantikan tentara Inggris. Jika pemerintah Republik Indonesia berpegang teguh pada proklamasi 17 Agustus dengan UUD 45 yang mulai berlaku 18 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia harus menolak beroperasinya tentara Inggris dan Nietzsche di wilayah kedaulatannya akan dilanggar. Dalam menghadapi masalah tersebut, jelaslah pemerintah RRI harus mempunyai hubungan yang cepat dan erat dengan seluruh rakyat yang akan terjadi kekuatan utama. Satu-satunya alat komunikasi ialah siaran radio. Sesuai dengan pemikiran sebelumnya, maka sebelum tentara Inggris mendarat kita sudah harus melaksanakan bentukan satu organisasi siaran radio nasional, menguasai semua pemancar di 8 stasiun radio di daerah Jawa. Untuk itu tidak ada jalan lain kecuali mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari 8 bekas kosok Kyoko di Jakarta. Dan itulah asal-muasal berdirinya Radio Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian RRI menjadi salah satu stasiun radio pertama yang dimiliki secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia.
Sejak saat itulah radio tanpa kabel ditemukan dan banyak berdampak pada bidang kehidupan manusia, salah satunya ekonomi. Manfaat radio dalam bidang ekonomi adalah berikut. Sarana promosi atau iklan. Radio merupakan media massa yang didengarkan oleh banyak orang sehingga radio merupakan media yang cocok untuk promosi atau iklan suatu produk. Contoh yang paling signifikan adalah penjualan musik. Radio berpengaruh besar pada penjualan musik dengan menyiarkan musik tersebut di salurannya. Selain musik, berbagai produk juga bisa dapat dipromosikan melalui radio. Promosi melalui radio dinilai menguntungkan karena tidak perlu memahami calon pembeli secara langsung dan menghemat biaya juga sumber daya karena penyiarannya memiliki jangkauan yang luas. Sarana informasi produk. Melalui radio, masyarakat bisa mendapatkan informasi suatu produk maupun jasa tanpa harus melihat atau menyentuhnya secara langsung. Radio memberikan informasi yang mendetail terhadap suatu produk dalam gaya bahasa yang mudah dipahami dan dicerna. Adanya radio, calon pembeli tidak perlu susah-susah pergi ke tempat jauh untuk mendapat informasi dari suatu barang. Dengan radio, mereka bisa mendapatkan informasi walaupun hanya diam di dalam rumah. Membantu nelayan dalam mencari ikan. Radio bermanfaat untuk membantu nelayan dalam pelayarannya mencari ikan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pemanfaatan radio maritim bisa melindungi para nelayan dari terjadinya bencana sangat tengah melaut mencari ikan. Dengan adanya radio, nelayan dapat mencari ikan lebih aman. Radio bisa memberitahukan kemungkinan bencana atau bahaya yang terjadi, sehingga kapten nelayan dapat mengambil keputusan untuk menghindari bencana tersebut. Membuka lapangan pekerjaan. Menurut UNESCO, radio adalah salah satu cara paling andal dan terjangkau untuk mengakses dan berbagi informasi dengan sekitar 44.000 stasiun di seluruh dunia. Jumlah stasiun radio yang sangat banyak tersebut tentu membuka lapangan pekerjaan yang luas. Radio membutuhkan penyiar radio, produsen, penata musik, teknis, pegawai administrasi, pegawai pemasaran, hingga pegawai keuangan dan pajak. Radio membuka banyak lapangan pekerjaan yang turut serta mengurangi pengangguran, juga meningkatkan pendaftaran masyarakat. Selain pekerjaan yang langsung berhubungan dengan radio, ada juga pekerjaan yang tidak langsung berhubungan dengan radio. Contohnya adalah GPS atau sistem penentuan posisi global yang menggunakan gelombang radio untuk mendapatkan koordinat posisi. Dewasa ini, GPS digunakan dalam perusahaan ekspedisi, transportasi online, dan juga pemesanan makanan secara daring, di mana ketiga perusahaan tersebut merekrut karyawan dalam jumlah besar, sehingga secara tidak langsung radio menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa. Dengan kemajuan teknologi saat ini telah memanfaatkan gelombang radio untuk berbagai keperluan. Berikut beberapa manfaat gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membawa informasi penting. Gelombang radio bermanfaat untuk membawa informasi penting dengan lebih mudah. Dengan gelombang radio memungkinkan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan mudah, seperti pada ponsel radio, televisi, dan walkie-talkie. 2. Menyalurkan transmisi radio. Gelombang radio juga digunakan untuk mengirimkan sinyal radio seperti yang ada pada stasiun radio. 3. Mempermudah kontak dengan pesawat. Manfaat gelombang radio selanjutnya yaitu mempermudah kontak dengan pesawat terbang untuk berkomunikasi dengan menara pengawas lalu lintas udara. Kelahiran era baru. Bagaimana radio berdampak pada masyarakat? Diperkenalkannya radio pada awal abad ke-20 menandai dimulainya era baru dalam komunikasi. Untuk pertama kalinya, orang dapat menerima berita, hiburan, dan konten pendidikan tanpa harus meninggalkan rumah. Aksesibilitas ini mengubah cara informasi disebarkan dan dikonsumsi, sehingga mendorong masyarakat yang lebih terhubung dan terinformasi. Radio sebagai kekuatan pemersatu. Bagaimana radio berdampak pada masyarakat di masa krisis? Salah satu dampak radio yang paling signifikan adalah kemampuannya untuk menyatukan orang-orang selama masa krisis. Selama Perang Dunia II, misalnya, siaran radio memberikan informasi penting dan meningkatkan moral dengan program dan pidato patriotik. Keluarga berkumpul untuk mendengarkan obrolan santai Presiden Franklin D. Roosevelt yang memberikan rasa aman dan rasa solidaritas. Evolusi hiburan. Radio merevolusi industri hiburan. Sebelum televisi, radio merupakan sumber hiburan utama bagi jutaan orang. Acara seperti The Lone Ranger
dan tersyadau menarik perhatian pendengar, menciptakan pengalaman budaya bersama. Program-program ini tidak hanya menghibur tetapi juga menyatukan orang-orang, menciptakan rasa kebersamaan. Kemajuan pendidikan, bagaimana radio berdampak pada masyarakat dalam pendidikan. Radio juga memainkan peran penting dalam pendidikan. Program pendidikan membawa pengetahuan ke daerah-daerah terpencil, di mana akses ke sekolah dan perpustakaan terbatas. Program seperti University of the Air menawarkan kursus dan ceramah, membuat pendidikan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Pengaruh ekonomi. Kehadiran radio menciptakan peluang ekonomi baru. Iklan di radio menjadi industri yang berkembang pesat, menyediakan jalur langsung bagi perusahaan untuk berhubungan dengan konsumen. Media iklan baru ini membantu bisnis tumbuh dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Awal mula jurnalisme radio, bagaimana radio mempengaruhi masyarakat melalui jurnalisme. Radio mengubah jurnalisme dengan membuat berita lebih cepat dan mudah diakses. Berita terkini dapat disiarkan secara langsung sehingga memberikan informasi terkini kepada pendengar. Kedekatan ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat sehingga mengubah lanskap jurnalisme selamanya. Dampak budaya. Radio mengubah budaya. Radio membantu menyebarkan musik dan budaya populer, mengaruhi selera tren jazz misalnya, menjangkau khalayak yang lebih luas. Melalui radio yang membantunya menjadi gerakan budaya yang signifikan. Warisan radio. Saat ini radio tetap menjadi media yang penting meskipun telah berkembang seiring dengan munculnya teknologi digital. Podcast dan acara radio daring meneruskan tradisi tersebut, memastikan bahwa warisan radio dalam hal memberi informasi, menghibur, dan menyatukan terus berlanjut. Sebagai kesimpulan, dampak radio terdapat di masyarakat tidak dapat dilebih-lebihkan. Radio merevolusi komunikasi, menyatukan masyarakat selama krisis, mengubah hiburan dan pendidikan, meningkatkan ekonomi, dan membentuk kembali jurnalisme. Warisan radio tetap ada, mengingatkan kita akan pengaruh yang mendalam terhadap dunia kita. Radio sebagai media massa. 1. Dibandingkan dengan berlangganan, media cetak radio relatif jauh lebih murah. 2. Radio memiliki kesementaraan alami sehingga berkemampuan mengulang informasi yang disampaikan dengan cepat. 3. Siaran radio bersifat fleksibel, yaitu bisa dinikmati sambil mengerjakan hal-hal lainnya. 4. Panduan kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. 5. Bagi pengelola dan pendengar radio, enggak rumit dan enggak banyak peralatan yang diperlukan. 6. Siaran radio menembus batas-batas geografis, demografis, sara, dan kelas sosial.